Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaidan Ikhlasul Amal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengusaha tertentu dan tarif efektif dalam mata kuliah pajak pertambahan nilai. Baik, yang pertama yaitu pengusaha tertentu. Seperti yang telah kita ketahui dalam pasal 1 Undang-Undang PPN bahwa pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak BKP maksudnya, dan atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Dalam PMK nomor 30 PMK 03 2014 ini merupakan PMK pengganti dari PMK nomor 79 PMK 03 tahun 2010 yang menjelaskan bahwa kegiatan usaha tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata melakukan di antara dua jenis usaha. Yang pertama yaitu menyerahkan atau penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran, pasal 1 angka 4 huruf A, dan yang kedua yaitu penyerahan emas perhiasan secara eceran, pasal 1 angka 4 huruf B. Nah, jadi ada dua ya, kegiatan usaha tertentu itu ada dua, yaitu kendaraan bermotor bekas dan perhiasan secara emas perhiasan secara eceran. Baik, dalam implementasinya ini, pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu tersebut wajib menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan dalam menghitung berhasarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, pedoman penghitungan pajak masukan tersebut berupa presentasi tertentu dari pajak keluaran. Nah, di sini saya ada pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Dasar hukumnya itu pasal 9 ayat 7A Undang-Undang PPN, yang mana besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu dihitung dengan menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan atau dengan nama lain DIM kegiatan. Nah, yang semata-mata untuk penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran dan penjualan emas perhiasan secara eceran. Nah, DIM kegiatan ini untuk presentasi pajak masukan bagi kendaraan bekas eceran ini 90% dikali pajak keluaran, dan untuk emas perhiasan eceran sebesar 80% dikali pajak keluaran. Dan penghitungan pajak keluarannya itu yaitu untuk kendaraan bermotor bekas secara eceran ini 10% dikali DPP, dan bagi emas perhiasan DPP-nya yaitu peredaran usahanya, dan PPN yang disetor atau tarif efektifnya bagi kendaraan bermotor bekas yang dijual secara eceran yaitu 1% dikali DPP, dan emasnya itu 2% dikali DPP. Nah, di sini ada contoh perhitungan DIM pajak masukan untuk kegiatan tertentu. Nah, di sini ada PKPA yang menjual BKP dan atau JKP dengan harga 1 juta kepada PKPB. Nah, atas transaksi penjualan kepada PKPB ini dengan harga 1 juta maka dipungut PPN sebesar 10%. Dan ini contoh transaksi sebelum tarif PPN terbaru yaitu 11% pada April tahun 2022. Nah, ini sebelum April 2022 tarif PPN-nya sebesar 10%. Maka 10% dikalikan dengan harga jualnya yaitu 1 juta, maka PPN-nya itu 100.000. Sehingga total transaksi tersebut 1.100.000. Nah, kemudian PKPB menjual BKP kepada PKPC dengan harga 1.200.000. Maka PPN-nya 10% dikali 1.200.000 sehingga 120.000. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa sifat dari PPN ini multi-stage, tetapi non-kumulatif, atau dalam artian PPN ini bukan merupakan pajak yang berganda dan hanya dikenakan hanya PPN itu hanya dikenakan pada rantai transaksi hulu atau rantai transaksi hilir maksud saya, yaitu transaksi terakhirnya, hingga tidak dikenakan pajak berganda. Nah, untuk mobil bekas seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tarifnya itu tarif sebelumnya itu yaitu 90%. 90% dikali pajak keluaran, dan untuk emas ini 80% dikali pajak keluaran. Nah, maka
Di sini pajak keluaran untuk mobil bekas kan 120.000. Nah, maka pajak masukannya itu diperoleh 108.000, yang mana hal ini diperoleh dari 90% dikali pajak keluaran atau 90% dikali 120.000. Sehingga pajak keluaran dikurangi pajak pemasukan, maka yang di store-nya itu sebesar 12.000. Nah, tarif efektifnya itu sebesar 10% dikali pajak keluaran atau 10% dikali 120.000. Untuk emas perhiasan, tarifnya kan berbeda dengan mobil bekas ya. Kalau mobil bekas 90%, emas perhiasan 80%. Maka ini sama saja ya, 80%. 96.000 ini diperoleh dari 80% dikali 120.000, maka yang di store-nya itu 24.000. 24.000 ini bisa juga diperoleh dari atau tarif efektifnya itu 20% dikali 120.000, maka menghasilkan 24.000. Kemudian perlu teman-teman ketahui juga bahwa mobil bekas secara eceran ini terdapat PMK atau peraturan terbaru dari peraturan yang sebelumnya, yaitu terbitnya PMK 65, PMK 03 tahun 2022. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Seharusnya 2022 ya. Nah, objek PP-nya itu penyerahan kendaraan bermotor bekas, yang mana bukan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, confirm pasal 16D Undang-Undang PPN. Jadi di sini tuh BKP-nya itu menurut tujuan semulanya itu tidak untuk diperjualbelikan sesuai dengan pasal 16D Undang-Undang PPN. Nah, PKP yang wajib menerapkannya itu yaitu PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas, wajib memungut dan menyetorkan PPN yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu. Lalu pedagangnya ini yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas. Nah, besaran tertentu PPN-nya ini yaitu 1,1% dari harga jual mulai tanggal 1 April 2022. Kenapa 1,1% kan? Karena kan ada tarif PPN standar juga ada peningkatan ya pada 1 April 2022 yang asalnya 10% menjadi 11%. Sehingga besaran tertentu PPN untuk kendaraan bermotor bekas ini juga naik menjadi 1,1% dari harga jual. Dan paling lambat tanggal 1 Januari 2025 berlaku 1,2% dari harga jual. Nah, DPP-nya ini harga jual tidak termasuk PPN. Jadi kalau harga jualnya itu sudah include PPN, maka PPN-nya tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harga jualnya tersebut. Nah, harga jualnya tersebut diperoleh dari 10% dikali tarif PPN, confirm pasal 7 ayat 1 huruf A PPN kali harga jual, dan juga huruf B Undang-Undang PPN dikali harga jual. Oke, nah tadi sudah membahas mengenai pengusaha tarif tertentu, pengusaha tertentu. Nah, di sini ada tarif pajak efektifnya. Merujuk IBFD International Tax Glossary, tarif pajak efektif adalah tarif yang menunjukkan beban pajak aktual yang ditanggung oleh wajib pajak. Nah, tarif ini tidak hanya memperhitungkan tarif berdasarkan undang-undang, tetapi juga aspek lain dalam menentukan besarnya pajak yang dibayarkan. Jadi ada aspek lain yang diperhitungkan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa DPP PPN ini berdasarkan pasal 1 Undang-Undang PPN terdiri dari harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain. Nah, nilai lain ini merupakan suatu nilai yang memperhitungkan suatu aspek lain dalam menentukan besarnya pajak yang dibayarkan. Menteri Keuangan menetapkan nilai lain ini sebagai DPP untuk menjamin rasa keadilan dalam hal tertentu yang diatur dalam pasal 8A ayat 2 Undang-Undang PPN. Nah, penggunaan DPP nilai lain ini sangat lekat dengan tarif efektif PPN.
Pasalnya, DPP nilai lain membuat perhitungan PPN dilakukan dengan mengalihkan tarif PPN standar dengan DPP nilai lain yang bisa jadi tidak atau kurang dari 100% dari harga jual. Nah, sehingga perhitungan itu akan menghasilkan tarif efektif. Oke, contoh dari tarif pajak efektif ini terdapat beberapa jenis DPP nilai lain. Misalnya, DPP nilai lain atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu ditetapkan 10% dari harga jual yang diatur dalam pasal 3 ayat 2 PMK 89 2020. Adapun tarif efektifnya adalah 100% yang diperoleh dari mengalihkan tarif PPN standar 10% dengan 10% harga jual. Nah, karena terdapat perubahan tarif PPN pada 1 April 2022 ini sebesar 11%, maka tarif efektifnya itu menjadi 1,1% yang diperoleh dari mengalihkan tarif PPN standar yaitu 11% dengan 11% dengan 10% harga jual, maka tarif efektifnya 1,1%. Contoh lainnya itu DPP atas emas perhiasan ditetapkan berupa nilai lain sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantinya yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 PMK 30 PMK 03 2014. Nah, dengan demikian tarif efektif PPN-nya adalah 2% yang diperoleh dari 10% dikali 20%. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.